Halo, selamat datang kembali di channel Steve Learning Note. Tempat saya, Steve, membagikan catatan pembelajaran saya. Dan kita masih di seri testing dengan Go. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang integration test. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikut. Nah, integration test. Integration test itu apa? Bedanya sama unit test apa? Jadi integration test adalah fase di sebuah tes ya, di mana modul-modul perangkat lunak dites secara bersamaan untuk menganalisa interaksi antar modul dengan ketergantungan dari sistem. Misalnya database atau messaging system. Jadi yang kita tes adalah gabungan modul. Kalau unit test adalah modul-modul individual. Kalau ini sudah modul gabungan. Makanya namanya juga integration test. Dan untuk melakukan integration test, di video kali ini saya akan mencoba membahasnya dengan menggunakan container. Nah ini jadi adalah library ya yang kita akan pakai, namanya Docker test dari ORY. Write better integration test. Docker test help you boot up abnormal Docker images for your Go test with minimal work. Nah ini adalah salah satu library yang populer di Go ya untuk melakukan integration test. Selain ini juga ada library lain. Feel free to explore juga ya, karena honestly aku cuma baru explore yang ini aja. Gitu. Nah dia udah kasih beberapa contoh di dalam reponya. Misalnya kalau kita lihat aja ya, misalnya, nah tuh kalian mau jalanin untuk Redis, untuk Postgres, MySQL, Mongo, Kafka, Cassandra, dan lain sebagainya. Nah, yang belum ada Elasticsearch. Nah, jadi kita akan bikin demo pakai Docker test untuk Elasticsearch di bagian berikutnya. Kita akan run through solusi yang sudah saya buat. Saya tidak memaksakan untuk agree semuanya dengan apa yang saya buat, karena disclaimer ini juga pertama kali saya buat. Right, kita sama-sama belajar aja ya. Kalau menurut kalian ada cara lebih baik, silahkan tulis di komen. Let me know. So, untuk integration testnya sendiri, saya bikin sebuah folder terpisah namanya integrations. Jadi isinya semua kode yang ada hubungan dengan integration. Di sini ada dua buah file, ada integration helper test sama integration test.go. Nah, kita lihat dulu yang integration test. Nah, di sini saya menggunakan sebuah function namanya test integration. Nah, ini tuh adalah root dari function integration saya. Nah, di sini saya tidak menggunakan custom task runner. Kalau kalian ingat ya, yang test main, terus dia parameternya m.testing.m. Karena saya butuh akses ke si objek T ini. Nah, nanti di dalamnya ini saya akan cek if testing.short. Nah, if testing.short ini akan true kalau waktu kita menjalankan tesnya kita tambahin flag short. Artinya kita mau menjalankan tes yang dalam eksekusi waktunya itu singkat. Which is kalau integration test kan lebih lama dari biasanya. Jadi kita bisa pakai testing.short. Terus kita inform kalau integration testnya di skip. Jadi nanti kalau kalian mau menjalankan unit testnya aja, kalian bisa pakai cara seperti ini. Go test path-nya atau pattern-nya, terus tambah flag short. Nah, kalau kalian mau menjalankan integration testnya aja, kalian bisa pakai min run integrations. Ya, kalian janjian dulu sama engineer lain. Kalau semua tes itu cuma boleh pakai nama integration untuk integration test aja.
Nah, alternatifnya kalau kalian nggak mau pakai cara ini, kalian bisa pakai build tag integration kayak gini, di mana nanti kalian akan running testnya pakai flag text integration. Nah, cuma aku agak kurang suka pakai cara ini karena itu membuat linter checking di IDE-nya tidak jalan ya. Jadi agak susah development-nya. Next, di line 38 di sini saya setup konteks karena ada function yang saya butuh konteks. Nah, di sini cara setupnya saya panggil t.deadline. Nah, t.deadline ini dia akan mengembalikan waktu di masa depan, kira-kira kapan si tes ini dia harus berhenti sesuai dengan timeout budget yang kita kasih waktu menjalankan tesnya. Kalau oke-nya false, berarti kita nggak setup timeout, kita setnya 0, jadi nggak ada timeout. Nah, kalau nggak ada timeout ya pakai background aja. Tapi kalau ada timeout, di sini saya pakai si deadline-nya ini, dikurangin waktu sekarang, jadi saya punya selisihnya. Nah, selisih duration-nya itu jadi si timeout konteksnya. Oke, next. Nah, di sini yang saya akan lakukan adalah saya setup dulu dependensinya, ya initialize dependensinya. Yang pertama saya panggil function new container. Function ini tujuannya untuk menjalankan si container Elasticsearch-nya dan melakukan koneksi ke clusternya. Kalau udah ada differ function. Differ function ini untuk make sure setelah kita selesai melakukan eksekusi tes, kita matiin si kontainernya. Gitu, kita matiin kontainernya, kita remove volume-nya. Kalau udah, kita panggil method create index untuk bikin index di dalam Elasticsearch-nya. Kalau yang belum tahu Elasticsearch itu apa, saya punya video di playlist Elastic Fantastic. Kalau create index itu maksudnya kayak create table ya kalau di database kayak MySQL kayak gitu. Kalau udah saya dump testing data untuk kita testing. Nah, baru terakhir kita jalanin testingnya. Nah, testingnya itu kayak biasa ya. Kita punya test case. Ada dua test case. Yang pertama, kalau musiknya ketemu dengan keyword love, expected result dan status code-nya apa. Kalau musiknya nggak ketemu, expected status code-nya dan expected result-nya apa. Jadi di sini saya membuat request-nya, recorder-nya, dan di bagian assert-nya saya cek seperti biasa. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang di bagian mocking. Ya, kalau kalian belum nonton, silahkan ditonton. Si data store layer-nya, nah karena ini integration test, jadi dia akan connect langsung ke cluster aslinya yang kita tadi setup sebelumnya. Dari si Elasticsearch client ini. Nah, Elasticsearch client ini nanti dapatnya itu dari sini, dari container. Right? Nah, kita akan lihat cara buat kontainernya dulu. Ini kan pakai Docker test ya. Kita lihat itu ada di file integration helper underscore test.go. Nah, di file ini saya punya sebuah struct container yang maksudnya adalah ya ini si kontainernya gitu ya. Di dalamnya ada pool, ini connection pool, resource, ini maksudnya resource si kontainernya. Dan Elasticsearch ini ada URL dan client ke si Elasticsearch-nya menggunakan package Oliver. Jadi new container yang dilakukan adalah starts dan run Elasticsearch. Nah, di sini saya mengambil connection pool ke API-nya Docker. Kemudian langkah kedua, di sini saya setup container Elasticsearch-nya. Saya define repositorinya. Tergantung ya, kalau saya pakai Elasticsearch, jadi ini repositorinya, version Elasticsearch-nya, dan port binding-nya. Dan ini adalah si environment variable untuk Elasticsearch cluster-nya. Nah, kalau kalian mau menggunakan Elasticsearch, yang penting itu adalah si ini ya, discovery type single node, supaya dia bisa jalan di satu node aja untuk testing. Dan ini juga menurut saya cukup penting si Java option ini untuk kayak yang limit memory usage-nya dan publish host-nya kayak yang setup ke localhost. Kalau udah kalian run si container ya, run with options.
Nah, ini yang bakal agak lama ya, karena dia harus run si kontainernya. Kalau udah run kontainernya, kita akan melakukan koneksi ke Elasticsearch. Tapi kan kalau kontainernya udah run, kita harus nunggu klasternya boot up dulu ya. Nah, ini juga prosesnya agak lama. Jadi di sini yang saya lakukan adalah saya akan melakukan koneksi ke Elasticsearch clusternya dengan URL ini. Localhost ya, ke port yang sudah kita bind dari resource-nya. Terus saya akan setup client Elasticsearch dengan konfigurasi seperti ini. Ya, set URL ke URL-nya, sniff dan health check-nya dimatiin. Kalau udah berhasil bikin client, kita cek koneksi dengan ping. Dan kalau sudah beres, sukses, baru kita masukkan kliennya ke dalam struct client di dalam kontainer kita. Ya, supaya nanti tes kita bisa punya akses ke si kliennya. Nah, koneksi ini yang kita lakukan, itu akan dieksekut di dalam sebuah retry functions. Jadi dia akan retry terus sampai maksimum threshold. Dia akan nunggu sampai clusternya boot up. Kayak gitu ya. Kalau dia udah boot up, koneksi sukses gitu kan. Tapi kalau sampai maksimum retry-nya dia tetap gagal, ya udah gagal aja gitu ya. Nah, kita shutdown si resource-nya. Aku minum dulu bentar. Nah, ini saya tulis kayak log-log kayak gini ya. Ini biar tahu waktu kita menjalankan integration test setup-nya, kita sekarang di posisi mana. Nah, shutdown-nya sendiri itu simple, isinya kita cuman close si resource-nya. Nah, close ini adalah untuk remove container dan juga volume yang terhubung dengan kontainernya. Gitu. Jadi semua datanya itu bakal reset. Nah, itu adalah function new container. Next, method create index. Di sini untuk buat index ya. Inputnya konteks, terus variable t dari testing t, index nama indeksnya dan index file path-nya. Nah, index file path-nya sendiri di-provide dari sini, dari depan ya. Saya simpan di dalam directory test data index underscore music JSON. Test data index music JSON. Yang ini. Ya, jadi isinya ini adalah sebuah JSON setting dan mapping dari sebuah index. Kalau kalian pakai database lain, misalnya MySQL atau PostgreSQL, mungkin ini adalah skema tabel kalian. Oke, nah yang saya lakukan di sini saya bikin index, open filenya, terus saya decode isinya ke dalam JSON map. Oke, terus saya panggil dari si client Elasticsearch-nya method create index dengan nama index yang body JSON-nya itu JSON map. Si JSON struct setting tadi yang kita udah decode. Right, kita execute. Simple ya. Next kita punya metode dump data. Dump data ini untuk ngedump data untuk kita bisa testing. Parameternya ada konteks t dari testing.t dan data file path. Data file path ini ada di directory test data juga. Nah, isinya adalah seperti ini. Jadi saya menggunakan fitur bulk indexing di Elasticsearch. Nah, kalau bulk indexing di Elasticsearch itu format JSON-nya memang dia bukan formal ya, tapi dia namanya ND-JSON kalau nggak salah. New line delimiter JSON, jadi kayak gini, pasti linternya bakal komplain ya karena nggak standar, tapi ya kayak gini bentuknya. Jadi di sini saya bikin dua buah dokumen ya di index music ID 1. Nah, untuk ID 1 ini datanya apa? Datanya adalah ID 1, title-nya ini, title lagunya. Musik yang kedua ID 2, title-nya adalah la love song. Ya, nah si file ini kita ambil, kita open, terus di helper function kita bikin request ya ke API bulk ya underscore bulk. Dia akan melakukan bulk request ke URL Elasticsearch, refresh sama dengan true supaya ketika di bulk langsung di refresh, di flash ke disknya
langsung bisa dicari sama kliennya. Oke, as simply as that. Nah, kalau kalian mau lihat code-nya ini, kalau saya menjelaskannya terlalu cepat, itu ada di repository saya. Nanti saya bagikan linknya di kolom deskripsi. Oke, that's it. I think that's it, yes. So, after creating index, dump data, nanti dia akan masuk ke dalam test case kita. Nah, sekarang kita akan langsung running aja. Go test min run integration min v. Enter. Oke. Ya, dia sedang initialize dependency, connection pool sudah create, Docker containernya sudah jalan. Sekarang menunggu untuk clusternya boot up, koneksi ke sana. Ini agak lama. Agak lama tergantung kondisi laptop kalian juga. Biasanya kalau sambil recording ini, karena sambil recording CPU-nya kepake juga, jadi memang agak lebih lama. Nah, udah lanjut bikin index. Index musiknya ke create. Ini, oke, dumping the data, datanya is dumped. Terus kita execute testnya. Di sini kita punya dua buah test case. Test case yang found the music sama music not found, semuanya oke, sesuai dengan ekspektasi. Terus kita tear down dependency. Shutting down container and volume is removed. Nice. Jadi, integration test kita sudah selesai. Testing kita lakukan dengan langsung koneksi ke Elasticsearch cluster beneran. Jadi kita bisa tahu interaksi datanya itu langsung dari sistemnya Elasticsearch tanpa kita mocking gitu ya. Terus kita juga punya a nice information gitu what's going on. Right, karena kita pakai min verbose juga, ini pasti bakal ke print. Kalau kalian nggak mau nge-print ini, tinggal hilangin aja min v-nya. Ini langsung bakal otomatis hilang, tersembunyi gitu ya. There is still plenty ways to improve this. Misalnya kayak kalau index saya butuh install plugin gimana, ya kan? Atau kalian mau bikin si container yang tadi kita buat itu jadi separated package, bisa dipakai untuk use case berbeda misalnya. Right, that's one of the way we can improve these features. But that's it. What we have, it's working. I'm happy with it. Yeah. So in the next video, we are going to learn about what ya? Three different tests. Ya, yang pertama itu ada code coverage test, yang kedua ada example test, dan yang ketiga itu adalah jenis tes terbaru dari Go yaitu fuzzing ya, fuzzy test. So thank you for watching and see you on another video. Bye. Tes. Halo, selamat apa ya?